Hai friends, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini gue mau sharing sama kalian soal pengalaman gue ikut tes IELTS. Jadi sebelumnya itu pada tanggal 19 Januari 2019 gue tuh pernah mengikuti IELTS General Training yang bertujuan untuk apply working holiday visa ke Australia. Tapi karena ada pandemi, jadi visa WHV udah gue dapatkan, IELTS-nya lancar, dapat sesuai dengan standarnya. Tapi sayangnya karena ada pandemik, jadi visa yang gue dapatkan untuk Australia itu hangus dan sudah lewat juga. Ketentuan umur maksimal 30 tahun juga sudah lewat, jadi hangus deh karena IELTS hanya berlaku selama 2 tahun. Kemudian ini gue ambil lagi di bulan Oktober 2021, gue mengambil yang Computer Based IELTS. Dan juga kalau sebelumnya itu pakai General Training, sekarang yang Academic. Oke, nah hari ini gue mau sharing sama kalian soal perbedaannya computer based sama paper based. Yang mana sih yang lebih enak? Semoga apa yang gue bagikan kepada kalian hari ini bisa membantu kalian ya, mau computer based atau paper based. Jadi ujian IELTS itu terbagi atas 4. Listening, reading, writing, sama speaking. Nah, computer based sama paper based sama tesnya, kesulitannya sama. Jadi jangan khawatir yang mana lebih gampang, lebih susah tuh nggak ada. Jadi sama aja. Nah, gue akan sharing sama kalian soal yang computer based ya. Yang listening dulu, mendengarkan. Bagi gue pribadi, listening via computer based itu enak banget. Jauh lebih enak dibandingkan paper based. Kenapa? Karena kita tuh di depan komputer, ada layar sendiri, dan juga kita pakai headphone. Ya, headphone. Jadi kayak benar-benar nutup banget gitu. Jadi benar-benar bisa fokus sama apa yang dibicarain, apa yang diungkapkan sama speakersnya gitu loh ya. Waktu kemarin di gedung Vida di IELTS IDP Kebonjeruk itu brandnya tuh Audio Technica, which means ini merek bagus gitu loh. Jadi recommended banget sih kalau untuk via listeningnya. Nah kalau yang paper based yang waktu gue alami tahun 2019 itu kan kita dibagi-bagi tuh kertas gitu kan. Habis itu suara yang kita dengar itu by speaker. Jadi speakernya itu ditaruh di depan sama belakang, kiri kanan juga sih gitu. Jadi memang cukup terdengar, tapi tetap bagi gue pribadi lebih enak dengan pakai headphone karena biar gue bisa fokuskan ke apa yang dibicarakan sama speaker, dan volume pun bisa diatur. Jadi keren banget kan. Kalau paper based, jadi nanti si pengawasnya tuh akan liatin sih apakah perlu digedein apa dikecilin gitu. Jadi kayak dia akan nanyain ke yang mengambil tes, ini suara udah cukup gede belum? Atau misalnya kegedean atau gimana, mau dikecilin mau digedein gitu. Jadi dia memberikan pilihannya juga gitu ya. Tapi selama berlangsung nggak bisa tuh kita atur sendiri. Nah kalau computer based kita bisa ngatur sendiri karena kan satu layar, satu komputer itu buat kita gitu yang ngambil tes. Berikutnya adalah reading. Menurut gue pribadi, yang computer based itu pun jauh lebih enak dibandingkan yang paper based. Karena di computer based ini kita ada pilihan, jadi kalau kalian klik kanan itu ada pilihan highlight atau notes gitu. Jadi kita bisa highlight kata-kata yang berpotensi untuk menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada di IELTS. Nah, kalian biasain juga ya untuk membaca pertanyaannya dulu, baru membaca artikel atau informasi yang disampaikan. Ya jangan terbalik, jangan baca dulu baru baca pertanyaannya. Jadi baca pertanyaan dulu, baru cari informasinya. Nah, highlightnya ini penting banget gitu ya. Dan kalian juga bisa tulis notes. Jadi kayak nambah text box gitu yang bisa kalian input. Which means keren banget yang computer based. Yang paper based itu tuh kita mesti ngebolak-balik. Ya, dan sebenarnya itu bisa nandain keyword sih, tapi pakai pensil HB. Karena memang kita hanya diperbolehkan untuk membawa pensil HB. Nggak boleh stabilo, nggak boleh pensil warna. Ya mau buat apa juga gitu ya. Jadi menurut gue pribadi sih lebih mendingan untuk yang computer based. Yang ketiga, kita akan ngebahas soal writing. Yang writing pun sih jauh lebih enak yang computer based ya. Karena kita tulis dan secara otomatis ada informasi tentang berapa jumlah kata yang kita tulis. Karena task 1 itu kan harus 150 kata, untuk task 2 ada 250 kata. Jadi jauh lebih enak sih yang computer based. Kalau paper based tuh ribet banget karena kita tuliskan pakai pensil HB gitu ya. Kalau misalkan kalian tulisannya jelek dan gak kebaca, itu bakal ngurangin nilai. Terus kalau misalkan kita tiba-tiba, gue mau ngubah kata-kata nih, gue mau ngubah kalimat yang pasif aktif jadi pasif, atau misalkan yang belakang jadi depan,
hapus lagi semua, mesti ngulang, ketik tulis lagi pakai tangan, jadi ribet banget kan. Jadi jauh lebih enak computer based. Tapi kalau yang computer based itu agak berisik sama tak-tak-toknya keyboard gitu ya, tak gitu kan. Nah, jadi siasat dari gue itu adalah gue memakai headphone yang disediakan untuk listening. Gue tutup biar gue bisa lebih fokus untuk mengerjakan kerjaannya gue gitu ya. Karena jujur ya, gila tuh tak udah ganggu banget, parah. Masa gue bilang, diem nggak boleh kan, sama-sama ngerjain ujian. Yang berikutnya adalah speaking. Kalau soal speaking sih antara computer based sama yang paper based itu sama aja ya. Tapi mumpung karena ini lagi pandemi, gue sarankan kalian untuk memakai masker yang ada rongga untuk kalian bicara. Jadi gue menyarankan kalian untuk memakai masker yang ada rongganya seperti ini. Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Enak, jadi ada rongganya gitu yang tersedia gitu ya. Berbeda sama kalau misalkan kalian punya pakainya masker yang begini ya. Kalau yang begini tuh lebih ketutup, lebih terendam gitu loh dibandingkan sama nih nggak ada rongganya gitu kan ya. Jadi sekedar saran aja sih. Bisa nggak sih ngomong pakai yang masker begini yang rata? Bisa, tapi mungkin akan kesulitan terdengar ya. Kemudian perbedaannya juga antara computer based sama paper based itu adalah hasil keluarnya ya. Kalau berdasarkan informasi dari ini, untuk mendapatkan hasilnya, online result is available 3 to 5 days after your test date on. Jadi hasilnya kita bisa secara online 3-5 hari setelah ujian. Tapi kalau yang paper based, menurut informasi dari website, itu hasilnya adalah 13 hari setelah mengambil tes. Tapi untuk hard copy-nya, kalau misalkan computer based itu 5-7 hari kalender. Kalau misalkan paper based, berarti kurang lebih 13 hari ke atasnya gitu. Jadi bisa mungkin 2 minggu lebih ya, karena memang mengikuti aturan dari mereka. Oke, jadi menurut gue pribadi, yang mana sih yang lebih baik? Jauh lebih baik yang computer based menurut gue pribadi. Lebih praktis, lebih modern, lebih gampang, lebih cepat juga. Harganya berapa? Beda gak? Sama aja. Oh iya, sekedar tips tambahan, kalau misalkan kalian nggak tahan dingin, gue sarankan kalian bawa jaket. Karena tempat ujiannya, mau yang paper based atau computer based, sama-sama dingin. Kayak gue aja nih kemarin waktu computer based ya. Waktu reading gue izin sekali, waktu writing gue izin sekali. Ya, beser ya, kenapa? Karena dingin guys. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Semoga bisa memberikan kalian informasi yang kalian perlukan, yang kalian cari juga. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten gue, jangan lupa untuk tinggalin like. Atau kalau misalnya kalian interest lebih mengenal kita, biar kita saling kenal satu sama lain, jangan lupa untuk subscribe. Oke. Thank you teman-teman, tetap sehat ya. Thank you my friends for watching and have a nice day. Bye-bye.